Halo, teman-teman petualang hewan. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh dengan fakta-fakta luar biasa dari dunia satwa. Hari ini, kita akan membahas salah satu misteri yang paling bikin penasaran di dunia hewan. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa ya lidah jerapah itu warnanya biru, atau ungu, atau bahkan hitam? Apa jangan-jangan jerapah itu suka makan es krim rasa blueberry? Tentu saja bukan. Jawaban sebenarnya jauh lebih keren dan menakjubkan dari itu. Ayo kita kupas tuntas rahasia di balik lidah super milik jerapah. Sebelum kita masuk ke rahasia lidahnya, kita kenalan dulu lebih dekat dengan si raksasa anggun ini. Jerapah adalah hewan darat tertinggi di dunia, terkenal dengan leher panjangnya yang ikonik. Mereka hidup di padang sabana Afrika yang luas dan panas. Sebagai herbivora, makanan utama mereka adalah daun-daunan, terutama dari pohon akasia yang tinggi. Dan tahu nggak? Jerapah itu makannya banyak banget. Mereka bisa menghabiskan waktu hingga 12 jam setiap hari hanya untuk makan. Itu berarti separuh hidup mereka dihabiskan untuk mengunyah. Bayangkan, dari pagi sampai sore, kerjaannya cuma meraih daun-daun lezat di puncak pohon. Nah, disinilah keajaiban lidahnya dimulai. Untuk mencapai daun-daun di dahan tertinggi, jerapah harus menjulurkan lidahnya yang super panjang terus-menerus. Proses makan ini terjadi di bawah terik matahari Afrika yang sangat menyengat. Coba kita bayangkan, kalau lidah kita dijemur berjam-jam setiap hari, pasti rasanya sakit dan terbakar, kan? Tapi jerapah punya solusi alami yang sangat cerdas untuk masalah ini. Rahasia utamanya terletak pada warna lidahnya. Ujung lidah jerapah yang berwarna gelap, entah itu biru tua, ungu, atau kehitaman, ternyata mengandung pigmen khusus dalam jumlah yang sangat banyak. Pigmen ini namanya melanin. Yep, melanin ini sama seperti yang ada di kulit kita, yang membuat kulit kita menjadi lebih gelap saat terkena sinar matahari untuk melindunginya dari radiasi UV pada lidah jerapah. Konsentrasi melanin di bagian ujungnya sangat tinggi. Fungsi utamanya adalah sebagai tabir surya alami. Betul sekali, warna gelap itu bertindak seperti sunblock super kuat, melindungi jaringan lunak lidah dari sengatan matahari yang berbahaya. Jadi, lidah jerapah nggak akan pernah terbakar atau gosong meskipun berjam-jam terpapar sinar matahari langsung. Luar biasa kan cara alam menciptakan perlindungan seperti ini? Tapi tunggu dulu, ada detail yang lebih menarik lagi. Kalau kita perhatikan dengan saksama, tidak seluruh bagian lidah jerapah itu berwarna gelap. Hanya sekitar 20 cm bagian ujungnya saja yang berwarna biru atau hitam. Bagian pangkal lidah yang lebih sering berada di dalam mulut dan jarang sekali terpapar sinar matahari. Warnanya tetap merah muda, sama seperti lidah kita atau lidah hewan lainnya. Ini adalah bukti kuat bahwa evolusi secara spesifik merancang warna gelap ini hanya untuk bagian yang paling sering terkena matahari. Jadi, ini bukan kebetulan, melainkan sebuah adaptasi yang sangat efisien dan sempurna. Kehebatan lidah jerapah tidak berhenti sampai di situ. Selain warnanya yang unik, lidah mereka juga punya kekuatan fisik yang luar biasa. Panjangnya bisa mencapai 45 hingga 50 cm. Itu hampir sama panjangnya dengan lengan orang dewasa. Lidah ini bukan cuma panjang, tapi juga sangat fleksibel dan berotot. Jerapah bisa menggunakannya seperti tangan, melilit dahan pohon untuk menarik daun lebih dekat ke mulutnya. Gerakannya sangat lincah dan terkontrol, memungkinkan mereka memilih daun-daun termuda dan paling enak di antara ranting-ranting yang rumit. Sekarang, mari kita bahas teksturnya. Kalau kalian bisa menyentuh lidah jerapah, kalian akan kaget karena permukaannya sangat kasar dan tebal. Kenapa harus kasar dan tebal? Ini adalah adaptasi penting lainnya untuk melindungi mereka saat makan. Makanan favorit jerapah, yaitu daun pohon akasia, dilindungi oleh duri-duri yang panjang dan sangat tajam. Duri ini bisa dengan mudah melukai lidah hewan lain. Tapi bagi jerapah, ini bukan masalah besar. Lapisan lidahnya yang tebal dan kasar ditambah dengan papila atau bintil-bintil keras di permukaannya, memberikan perlindungan ekstra terhadap tusukan duri. Jadi mereka bisa dengan lahap menyantap daun akasia tanpa perlu khawatir lidahnya terluka atau tertusuk. Benar-benar perisai alami yang tangguh. Dan masih ada lagi lapisan pertahanan lainnya. Jerapah memproduksi air liur dalam jumlah yang sangat banyak, dan air liur ini punya tekstur yang kental dan lengket.
Fungsi air liur ini bukan hanya untuk membantu menelan makanan yang kering, tapi juga memiliki sifat antiseptik. Artinya, air liur ini bisa membantu mencegah infeksi dan membunuh kuman. Jadi, seandainya ada duri kecil yang berhasil menembus atau menyebabkan luka goresan ringan di mulut atau lidahnya, air liur antiseptik ini akan langsung bekerja untuk membersihkan luka dan mempercepat proses penyembuhan. Dari warna, kekuatan, tekstur, hingga air liurnya. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan sistem perlindungan yang sempurna bagi alat makan utama jerapah. Oh ya, ada satu lagi fakta unik yang menunjukkan betapa multifungsinya lidah jerapah ini. Dengan lidahnya yang super panjang dan fleksibel itu, jerapah bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Mereka bisa membersihkan hidung dan bahkan telinga mereka sendiri menggunakan lidahnya. Bayangkan betapa praktisnya punya sapu tangan built-in yang bisa menjangkau area-area sulit. Ini menunjukkan betapa cerdas dan efisiennya desain tubuh hewan yang satu ini. Jadi, sekarang kita semua tahu jawabannya. Warna biru kehitaman pada lidah jerapah bukanlah karena mereka makan permen, melainkan sebuah adaptasi evolusioner yang jenius sebagai tabir surya alami. Ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa, teksturnya yang kasar, dan air liurnya yang antiseptik. Lidah jerapah benar-benar merupakan salah satu organ paling menakjubkan di kerajaan hewan. Alam semesta memang tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan segala ciptaannya yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton dan berpetualang bersama kami hari ini. Kalau kalian suka dengan fakta-fakta menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, hewan apa lagi yang rahasianya ingin kalian kita bongkar bersama. Sampai jumpa di video petualangan hewan berikutnya.